di sekolah minggu ibadah online. Sebelum kita mulai, Cece Niko akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Tolong berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Aku kecil tapi berharga.
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, saat ini adik-adik sedang menyaksikan program Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Mari belajar tentang Alkitab kita sekarang. Di zaman yang semakin modern ini, terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga kita bisa menjumpai Alkitab dalam berbagai bentuk. Contohnya, ada Alkitab bergambar, ada Alkitab buku berwarna. Lebih canggih lagi, Alkitab sudah tersedia di ponsel pintar. Ada yang ditampilkan secara animasi atau bergambar juga loh, dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Tidak sedikit juga diterjemahkan dalam bahasa lokal di Indonesia. Puji Tuhan ya. Jadi kita bisa menggunakan Alkitab secara manual dan juga secara digital. Penting juga untuk kita mengetahui bahwa Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi 39 kitab, yaitu ada 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi dan hikmat, 5 kitab nabi besar, dan 12 kitab nabi kecil. Sedangkan Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Ada 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, 21 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Yakobus dan Yudas, Petrus, Yohanes, serta seorang penulis surat Ibrani yang belum diketahui namanya. 1 kitab apokaliptis, artinya penyataan atau penyikapan. Demikian program Mengenal Alkitab hari ini. Nantikan program ini selanjutnya dan dapatkan informasi penting dan menarik seputar Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang bersukacita ya. Kita selalu bersyukur dan hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Hari ini firman Tuhan kakak mau berikan tema menjadi teman yang baik. Ayo sama-sama dari rumah sebutkan kalimat ini. 1, 2, 3. Menjadi teman yang baik. Nah, hari ini kakak mau bercerita dari kisah ini, kisah Rut dan Naomi. Rut dan Naomi ini bukanlah seorang teman satu sama lain, tapi mereka adalah menantu dan mertua. Tapi kita mau belajar tentang arti dari menjadi teman yang baik dari kisah ini. Nah, dalam kisah ini menceritakan tentang suatu hari terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang yang berasal dari Bethlehem, Yehuda, bernama Elimelek, dia pergi ke daerah Moab dan dia membawa istrinya yang bernama Naomi dan 2 anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Jadi ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, Elimelek dia membawa istrinya Naomi dan 2 anaknya untuk pergi tinggal di daerah Moab sebagai orang asing. Nah, setelah mereka tinggal beberapa waktu lamanya di sana, Elimelek meninggal dunia. Kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah dan yang kedua bernama Rut. Kita mau belajar tentang Naomi dan Rut nanti ya. Nah, setelah mereka diam di sana selama 10 tahun, Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Nah, setelah Mahlon dan Kilion meninggal dunia, Naomi juga bersamaan dengan itu mendengar kabar bahwa di tanah Israel Allah telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Ketika mendengar berita itu, Ruth dan juga kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth segera berkemas dan dia berniat untuk kembali ke tanah Israel. Nah, dalam perjalanan ke sana, dalam perjalanan ke tanah Israel, Naomi berpikir bahwa lebih baik Orpa dan Ruth tidak usah ikut. Karena suami mereka yaitu anaknya Naomi, Mahlon dan Kilion juga sudah meninggal. Jadi alangkah baiknya jika Orpa dan Ruth pulang ke rumahnya masing-masing di tanah Moab. Nah, dia mengatakan seperti itu kepada kedua menantunya. Tapi mereka bersikeras mereka mau ikut dengan Naomi. Pada akhirnya Orpa walaupun dengan berat hati dia melakukan seperti yang dikatakan oleh Naomi. Tapi kita mau melihat bagaimana dengan Ruth. Ruth ketika melihat Orpa telah pulang ke rumahnya, telah pulang ke negerinya dan kepada Allahnya, Ruth ternyata tetap bersikeras untuk ikut dengan Naomi. Kita mau sama-sama membaca di ayatnya ke-16. Di sana Ruth mengatakan kepada Naomi, ketika Naomi memaksa Ruth untuk pulang saja, Ruth bilang bahwa, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Ruth dengan yakin bahwa dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan ibu mertuanya Naomi. Sehingga setelah mendengar perkataan Ruth, Naomi sudah tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berjalan bersama-sama dan pergi ke negerinya, ke tanah Israel. Sampailah mereka di Bethlehem dan pada saat itu mereka sedang dalam permulaan musim menuai jelai. Jadi di sana ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka sedang dalam awal-awal musim menuai jelai. Nah, kita mau melihat kok Ruth bisa sedemikian teguh untuk tetap mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Ruth, kalau kita melihat dalam kisah ini, dia tidak hanya sekedar menjadi menantu yang baik. Orpa juga menjadi menantu yang baik, tapi Orpa lebih memilih untuk pulang ke negerinya seperti yang dikatakan oleh Naomi. Nah, kita mau melihat dalam kisah ini, Ruth tidak hanya sekedar menjadi menantu yang baik bagi Naomi, ibu mertuanya, tapi dia juga berhasil menjadi teman yang baik. Jadi ketika dia melihat Naomi dalam keadaan yang sendirian, dia dalam masalah yang besar, kedua anaknya sudah meninggal, suaminya juga sudah meninggal, dan Ruth berniat untuk dia harus mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Ruth mengerti bahwa ibu mertuanya sedang membutuhkan seseorang untuk berada di sampingnya dan menemaninya bersama untuk melewati kesulitan yang ada. Ruth menunjukkan bahwa ia bisa menjadi teman yang baik dalam suka dan duka untuk ibu mertuanya Naomi. Tidak hanya sewaktu suaminya masih hidup, tetapi juga setelah suaminya tiada. Ruth menunjukkan kepeduliannya yang sungguh-sungguh. Ruth menunjukkan bahwa dia mau menjadi teman yang baik bagi ibu mertuanya. Walaupun Naomi bilang, "Kamu pulang saja," tapi Ruth berkata bahwa jangan desak aku meninggalkan engkau. Ruth sangat berniat untuk tidak meninggalkan ibu mertuanya yang saat itu sedang dalam keadaan kesulitan dan dia sedang sendirian. Jadi dari kisah Ruth dan Naomi kita mau belajar seperti apa sih teman yang baik. Ternyata teman yang baik bukan hanya hadir ketika pada saat keadaan yang baik-baik saja, tapi justru teman yang baik dia hadir pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat yang menyedihkan mungkin. Nah, kita mau menjadi sama seperti Ruth, bahwa dia bukan hanya mau menjadi teman yang baik ketika suaminya masih ada, tapi ketika suaminya sudah tidak ada pun, bagi Naomi dia mau menjadi teman-teman yang baik. Nah, adik-adik, pasti dalam kehidupan kita sekarang ini kita punya
teman atau kita punya sahabat. Nah, marilah jadi teman yang baik untuk dia. Mari jadi sahabat yang baik untuk dia. Kita berteman bukan hanya karena dia sedang punya mainan baru, tapi kita mau berteman dalam keadaan apapun. Apakah dia sedang senang, apakah dia sedang bersedih, kita mau belajar menjadi teman yang baik. Ada satu ayat dalam kitab Amsal menuliskan bahwa Amsal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ternyata menjadi sahabat itu berbeda dengan hanya sekedar menjadi teman biasa. Nah, kita melihat bahwa sahabat bisa menjadi saudara ketika dalam kesukaran. Walaupun Ruth dan Naomi hubungannya bukan teman biasa, hubungan mereka adalah ibu mertua dan menantu, tapi ketika masalah datang, mereka bisa menjalaninya bersama-sama. Ruth menjadi teman yang baik. Ruth menjadi pendamping yang baik untuk ibu mertuanya yang saat itu sedang dalam masalah yang besar, sedang dalam kesulitan, sedang di dalam kesedihan. Nah, adik-adik, ada satu kalimat yang dikatakan oleh seorang filsuf bernama Mencius. Dia adalah filsuf yang berasal dari Cina. Adik-adik yang sudah kelas besar bisa mengerti ini. Dia mengatakan begini, teman adalah saudara kandung yang tak pernah diberikan Tuhan kepada kita. Kawan memang ibarat saudara kandung yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Dia menggambarkan bahwa betapa pentingnya teman, betapa pentingnya sahabat dalam kehidupan seseorang. Apabila kita menjadi teman yang baik, kita bisa menjadi saudara juga dalam kesukaran dari teman kita. Nah, kita mau belajar betapa pentingnya peran seorang sahabat, peran seorang teman yang sejati dalam kehidupan seseorang. Apabila kita mau belajar menjadi teman yang baik, ingat, teman yang baik bukan hanya hadir ketika keadaan teman kita lagi baik-baik saja. Tapi saat mereka sedang bersedih pun, saat mereka sedang punya masalah pun, justru saat itulah kita bisa melihat apakah kita ini adalah teman yang baik atau bukan. Dari kisah ini kita melihat bahwa pentingnya menjadi teman, pentingnya seorang teman ketika temannya sedang mengalami masalah. Sama seperti Ruth, walaupun terhadap ibu mertuanya, tapi dia bisa menjadi teman yang baik untuk ibu mertuanya Naomi. Nah, demikian firman Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita mau sama-sama menjadi teman yang baik. Kita mau sama-sama menjadi seorang saudara bahkan di dalam kesukaran ketika teman kita, sahabat kita mengalami permasalahan. Ingat bahwa menjadi teman bukan karena mereka sedang baik-baik saja, tapi kita juga menjadi teman bahkan mereka sedang ketika mereka sedang dalam permasalahan, sedang di dalam kesedihan. Ingat apa kata firman Tuhan? Mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu. Apakah waktu itu sahabat kita sedang susah atau sedang senang? Ingat bahwa seorang sahabat yang baik, dia pasti mengasihi setiap waktu. Bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita menjadi teman yang baik, kita menjadi saudara bagi teman kita, dan biarlah dengan kehadiran kita, teman-teman kita, sahabat kita boleh diberkati, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, karena kita anak-anak Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan, kami diajar untuk kami menjadi teman yang baik bagi teman-teman kami. Apakah mereka sedang dalam kesusahan, apakah mereka sedang dalam keadaan yang senang, Tuhan tolong kami menjadi teman yang baik,
menjadi teman yang setia. Dan dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berteman, Tuhan tolong kami boleh menjadi berkat, boleh membawa sukacita dan damai sejahtera untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tahukah kamu, dalam bahasa Ibrani, nama Elimelek berarti Allahku Raja. Nama ini mencerminkan sebuah keyakinan yang tetap kepada Allah sebagai penguasa yang berdaulat. Sedangkan pilihan Elimelek yang pergi ke Moab dengan membawa istri dan kedua anaknya adalah sikap melawan Allah. Dan hal ini sangat tidak mencerminkan arti dari namanya. Moab adalah bangsa penyembah berhala. Oleh karena kelaparan yang terjadi di tanah Israel, Elimelek sangat cepat berpindah ke sana. Sementara Israel harus menjaga kemurnian iman dengan tidak memiliki ikatan apapun dengan bangsa penyembah berhala. Elimelek memilih untuk menggunakan idenya sendiri dalam menghadapi masalah kelaparan saat itu, dan ia gagal mengatasinya. Beruntunglah Naomi yang masih kembali ke tanah Israel karena mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Hati Naomi masih berpaut kepada Allah Israel, dan Rut menantunya telah memiliki iman yang sama dengan dia. Ia menjadikan Allah Israel sebagai Allah bagi dia juga, dan bangsa Israel menjadi bangsanya. Jadi, ketika mengalami suatu masalah, jangan mengandalkan diri sendiri, berdoalah kepada Tuhan dan nantikanlah Ia menyatakan pertolongannya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan.